mulai melalui kolom chat dengan format nama, strip pertanyaan. Bincang Budaya adalah sesi seminar yang diadakan oleh The 16th National Folklore Festival, sebuah program kompetisi paduan suara dan tari tradisional yang berada di bawah BMFB UI. Bincang Budaya terlaksana sebagai bagian dari rangkaian acara pre-event The 16th NFF yang dilaksanakan dalam bentuk seminar dan diskusi ringan tentang topik-topik seputar kebudayaan dipandu oleh seorang moderator. Tahun ini, Bincang Budaya akan membawakan tema mengekonomikan budaya, peran ekonomi dalam pengembangan budaya nasional. Sebelum mulai rangkaian seminar pada hari ini, kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama-sama mengambil sikap hormat dan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Queen Nabila Hidayat, selaku Project Officer The 16th National Folklore Festival. Kepada saudari Queen, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar Bincang Budaya bertemakan mengekonomikan budaya, peran ekonomi dalam pengembangan budaya nasional. Terima kasih pula kami haturkan kepada Bapak Restu Gunawan M.Hum selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia karena telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan berbagi ilmu pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa National Folklore Festival adalah sebuah acara kebudayaan di bawah naungan BEM FEB UI yang berupa lomba tari tradisional dan paduan suara untuk anak SMA, universitas, dan umum untuk tingkat nasional. Pada tahun ini, The 16 NFF berinovasi untuk menyelenggarakan webinar Bincang Budaya sebagai bentuk adaptasi kami dengan cara berbudaya baru, menembus sekat-sekat yang ada dan memperluas pasar. Harapan kami semoga ilmu yang didapat dari webinar hari ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, kecintaan kepada Indonesia, dan mewujudkan visi kami yaitu menjadikan anak muda cinta budaya. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih saudari Quina atas sambutannya. Selanjutnya, pemaparan materi akan dipandu oleh moderator kita, Vinia Sanzia Amara. Saat ini, Vinia beraktivitas sebagai staf di Departemen Apresiasi Seni dan Budaya BMFB UI. Acara ini kami serahkan pada Vinia. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat sore. Terima kasih MC atas waktunya. Mungkin sebelumnya saya izin juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vinia Cynthia Mara, boleh dipanggil Vinia. Saya dari Departemen Apresiasi Seni dan Budaya dan FEB UI 2021. Dan di sini saya selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua ini hari ini sampai akhir acara. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung saja masuk ke sesi acara. Tapi sebelumnya saya juga izin untuk membacakan biodata dari pembicara kita hari ini. Baik, nah pembicara kita hari ini adalah Dr. Restu Gunawan atau Pak Gunawan ini. Pak Restu Gunawan, bisa kita lihat juga di sini beliau menjabat sebagai Direktur Kesenian, Ditjen Kebudayaan, lalu Kemendikbud pada tahun 2017 dan sampai tahun 2020 di bulan Januari. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Direktur Ditjen Kebudayaan, kemudian juga Kemendikbud di Januari 2020 sampai September 2021. Kemudian juga beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, kemudian Kemendikbud Ristek. Lalu bisa dilihat juga nih, beliau melanjutkan pendidikannya S1 dengan meja sejarah di Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS di tahun 1992. Kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya di meja sejarah juga ternyata di Universitas Indonesia nih, atau biasa kita sebutnya UI, di tahun 2003. Dan ternyata S3 meja sejarah juga, wah keren banget ya, di Universitas Indonesia 2008. Ternyata beliau juga aktif nih guys dalam organisasi. Bisa kita lihat di sini beliau pernah menjabat di organisasi Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, kemudian sebagai pengurus HIPIIS atau Harian Sekretariat Himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial. Wah keren banget ya guys latar belakang Pak Restu. Nah mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih buat langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Restu. Mungkin kita langsung sambut aja nih Pak Restunya. Coba nih, halo Pak Restu, selamat sore. Halo Mbak Vinia, selamat sore. Halo, sore Pak. Gimana kabar nih Pak? Sehat-sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ketemu teman-teman mahasiswa harus sehat, Vinia. Bener. Gimana Pak? Di sana lagi hujan deras nggak Pak? Saya di sini aku lagi hujan banget nih. Oh iya ya. Oh ya enggak, di sini sih enggak hujan karena di dalam rumah. Oh iya, bener juga sih. Oke, gimana nih Pak? Kira-kira Bapak udah siap belum nih memaparkan dan memberi insight nih kepada teman-teman dari UI sendiri? Baik, ini pesertanya seluruhnya mahasiswa ya Mbak ya? Iya, mungkin panitia bisa dibantu. Iya sih Pak. Baik. Ini kebetulan di sini juga udah beberapa peserta-pesertanya dan juga ada dari anak-anak FE-nya sendiri pun. Oke. Ya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Pak pemaparannya. Kepada Pak Restu, silakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa, Mbak Vinia selaku moderator, saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Menurut saya diskusi ini nanti diharapkan bisa memberi inspirasi bagi teman-teman apakah kebudayaan itu bisa dikomersialisasi, kira-kira gitu ya. Jadi karena ini teman-teman ini anak-anak ekonomi, harapan saya bisa kita membangun kebudayaan Indonesia sebagai platform menuju Indonesia yang lebih maju dengan berlandaskan kebudayaan untuk pemajuan ekonomi kita gitu. Jadi saya share paparan saja, kira-kira berapa menit nanti nih Mbak. Jadi nanti kalau saya terlalu panjang di-cut saja Mbak Vinia ya. Jadi Oke, baik Pak. Jadi apakah komersialisasi budaya, peluang dan tantangannya gitu. Jadi saya ingin mengambil sebuah pernyataan dari UNESCO bahwa culture is a driver and enabler of sustainable development. Jadi kegiatan ekonomi berbasis proses dan produk kebudayaan itu semakin besar kontribusinya dalam perekonomian dunia gitu. Jadi kenapa kok kebudayaan itu bisa menjadikan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Beda dengan misalnya nih sawit, kemudian tambang dan lain sebagainya. Pasti adik-adik tahu kalau sawit pasti akan merusak lingkungan juga karena air akan
banyak yang disedot untuk kebutuhan sawit misalnya. Apalagi kalau tambang dari zaman Belanda sampai hari ini kita selalu mengandalkan tambang gitu. Padahal akhirnya tambang kalau ada di misalnya pergi ke daerah-daerah tambang timah, tambang batu bara dan lain sebagainya, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kebudayaan itu tidak gitu. Jadi siapa yang membangun berlandaskan pada kebudayaan kita itu pasti akan sustain, akan berkelanjutan dan akan biasanya itu mesti menjaga lingkungan kita gitu. Karena kita tahu lingkungan air terutama itu akan menjadi sumber konflik ke depan kalau kita tidak hati-hati di dalam memeliharanya, kira-kira gitu. Jadi nah, saya ingin menyampaikan beberapa potensi kebudayaan Indonesia yang sebenarnya ada di lingkungan adik-adik semua, tetapi belum dimanfaatkan. Nah, ini teman-teman ini, adik-adik ini kan orang ekonomi, mesti daya di dalam insting bisnisnya, apalagi anak fakultas ekonomi bisnis ya kalau tidak salah. Itu saya kira instingnya harus dihidupkan ini, dinyalakan gitu. Dari semester awal ini juga gitu. Kalaupun yang adik-adik masih semester awal gitu ya. Nah, ini misalnya kita sudah punya indeks pembangunan kebudayaan. Di dunia ini hanya baru satu negara yang mempunyai indeks pembangunan kebudayaan. Karena kebudayaan itu biasanya tidak bisa diukur gitu. Tetapi Indonesia membuktikan itu dan bisa membangun indeks pembangunan kebudayaan. Nah, tahun 2018 nanti akan kita perbarui terus. Skor kita itu masih 53,74. Tertinggi itu Jogja 73,79, terendah itu Papua 46. Kenapa Jogja? Saya kira adik-adik pasti pernah main ke Jogja. Kenapa kok indeks pembangunan kebudayaan di sana tinggi gitu? Saya kira nanti adik-adik bisa mencari sendiri gitu. Saya tidak akan mengatakan di sini supaya adik-adik mulai melihat kenapa ya kok Jogja nomor 2 Bali gitu. Kenapa Jogja dan Bali tertinggi gitu? Pertanyaan itu saya kira bisa menjadi diskusi nanti adik-adik di BEM ya, kenapa dua daerah ini tinggi. Kemudian, tetapi kalau kita lihat di sini, saya ingin menunjukkan ekonomi budaya, sumbangan di dalam kebudayaan untuk peningkatan ekonomi itu masih skornya 30,55, masih rendah gitu. Jadi kebudayaan belum sebagai mainstreaming di dalam pembangunan, gitu. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Kemudian pendidikan 69, 7 ketahanan budaya 72, kita selalu ketahanan budaya kan yang saya katakan cinta kebudayaan untuk ketahanan budaya itu memang skornya 72 gitu, lumayan tinggi gitu. Kemudian warisan budaya kita baru 41, ekspresi budaya artinya ruang-ruang untuk berkebudayaan kita juga masih sedikit sekali, misalnya tempat-tempat untuk menyampaikan ekspresi kebudayaan kita gitu. UI sudah punya misalnya sudah banyak ya teman-teman karena saya anak FIB misalnya, di situ ada amphitheater dan sebagainya sudah banyak, tapi di luar itu masih sedikit gitu. Di luar Jakarta lah kira-kira gitu. Jakarta tentu banyak sebagai ibu kota, tapi di wilayah lain masih sedikit. Jadi orang akan mengekspresikan budayanya misalnya dalam bentuk pameran, pertunjukan masih sedikit ruang-ruang terbuka. Budaya literasi juga masih 55, gender itu masih banyak baru 54 masih banyak bias gender laki-laki misalnya gitu. Perempuan belum banyak mendapat ruang di dalam, padahal kalau kita berbicara tentang kebudayaan, itu peranan ibu-ibu itu sangat penting sekali, peranan perempuan sangat penting sekali, karena ibu-ibu hampir tiap hari berhubungan dengan kebudayaannya. Itu misalnya ibu-ibu tiap hari menyiapkan sarapan, makanan, kebudayaan itu luas sekali ya, jadi makanan-makanan tradisional, pasti ibu-ibu akan mewariskan kepada putra-putrinya. Saya kira adik-adik misalnya makanan paling enak di dunia apa ya? Makanan paling enak di dunia ya makanan yang disiapkan oleh ibunya, kira-kira kan begitu. Jadi ibu contoh salah satu yang paling mudah adalah mewariskan di dalam kuliner misalnya, atau di dalam tradisi berpakaian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gitu. Nah, di dalam undang-undang ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada tradisi lisan. Tradisi lisan itu apa? Misalnya nyanyian, tembang, cerita, kemudian manuskrip di daerah-daerah. Kalau ada dari Bali misalnya ada manuskrip, catatan-catatan isinya pengobatan tradisional, ada istiadat, ritus, upacara, pengetahuan tradisional, misalnya pengetahuan tentang pembuatan obat dan lain sebagainya, kemudian olahraga tradisional, permainan, bahasa, seni, teknologi tradisional, misalnya penguasaan di dalam membuat keris misalnya, membuat kapal pinisi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 10 objek pemajuan budaya. Kita sebenarnya kalau nanti adik-adik amati di lingkungan sekitar, saya kira banyak sekali gitu. Nah, ini adalah warisan budaya yang sudah kita
kita inventaris. Mungkin jumlahnya di luar sana lebih banyak karena ini sifatnya pada waktu kita melakukan inventarisasi belum menyeluruh gitu. Tapi kalau kita misalnya tiap kabupaten, kota, desa, kecamatan menginventarisir, saya kira ini akan banyak sekali. Misalnya warisan budaya benda kita 66.000. Kemudian warisan tak bendanya ada 23.000. Ini sebenarnya lebih banyak lagi pas ini gitu ya. Lembaga infrastruktur tadi Dewan Kesenian seperti adik-adik membuat komunitas-komunitas itu 19 ribuan gitu ya jumlahnya. Jadi ini jumlah ini pasti akan berkembang kalau kita lakukan pendataan kembali gitu ya. Nah, ini adik-adik semua. Kalau kita berbicara pada warisan budaya dunia, kita minimal sudah punya ini, ada 12-an kalau tidak. Ada wayang, ada 9 genre tari Bali, perahu pinisi, batik, pantun, pencak silat, angklung, tari saman, keris, noken Papua. Ini sebenarnya warisan budaya tak benda kita, yang mestinya ini tidak lagi miliknya Indonesia, tetapi miliknya dunia gitu. Kemdikbud selalu tiap 2 tahun sekali mengusulkan kepada UNESCO untuk mendapat pengakuan ini gitu. Maka misalnya, nah tadi adik-adik seni budaya perlu juga nih Mbak Fania tadi, misalnya silat dikolaborasikan dengan wayang, dengan apa dan sebagainya, kolaborasi supaya lebih kekinian, kira-kira gitu ya. Jadi supaya karena tentu anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang mempunyai kreativitas, daya imajinasi yang sangat sangat kontekstual sesuai kebutuhannya. Nah, yang pakem tetap dilestarikan, tapi yang kemudian yang pengembangan pemanfaatannya perlu gitu. Ada nggak bisa dikomersialisasikan nggak nanti kira-kira gitu tantangan kita gitu ya. Kemudian yang warisan budaya dunia benda, ya, udah pernah belum ada adik misalnya ke Sawalunto, ini bekas tambang Sawalunto, kemudian Borobudur, ada Sangiran. Tadi kemarin saya dengan beberapa komunitas pelari mengadakan lari Sangiran Night Trail. Jadi lari muterin Sangiran 25 km untuk memperingati 25 tahun Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Ada Subak Bali, kemudian ada Prambanan juga. Jadi ini yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia gitu ya. Kalau pertanyaannya kaitannya dengan anak-anak FEB, bisa nggak sih ini di pengembangan dan pemanfaatannya dikomersialisasikan gitu. Saya kira ini sangat relevan dengan adik-adik potensi kayak begini gitu ya. Kemudian, nah bagaimana kita melakukan? Kemdikbud tentu sesuai undang-undang ada yang namanya pengembangan, pemanfaatan, pelindungan dan pembinaan. Jadi kalau kita tadi pengembangan dan pemanfaatan, karena saya kebetulan Direktur Pengembangan Pemanfaatan, maka basisnya adalah pelindungan. Jadi melindungi dulu itu barang. Apa tadi? Yang misalnya ini. Kita basisnya adalah pelindungannya dulu. Setelah itu supaya jadi pengembangan pemanfaatan yang berkelanjutan. Misalnya nih adik-adik, kalau adik-adik ke Borobudur pasti kan selama ini adik-adik mesti naik ke atas ini, bangga banget nih naik ke sini hanya mau foto-foto doang gitu kan. Nah sekarang tidak, nanti akan dibatasi naik ke atas ini, nanti akan dibatasin supaya karena ini tiap tahun kalau semakin misalnya sekitar setahun itu 3 atau 4 juta orang naik, batu-batu di sini itu mulai aus karena sepatu pengunjung itu merusak batu. Kemudian juga mengakibatkan ini turun sekitar 1 mili. Kalau itu terus-menerus kan akan turun, akan merusak. Maka nanti akan ada kebijakannya untuk melindungi batu-batu ini supaya candinya tetap ada dan tetap bagus terawat. Maka nanti dibatasin jumlah yang naik, misalnya sehari maksimal 150 orang. Yang lainnya boleh ke sini tapi hanya muter di bawah sini gitu, di bawah. Kalau yang mau naik maka harus biayanya lebih tinggi atau harus dengan guide misalnya. Karena ini relief ini adalah sumber inspirasi kayak kitab suci sebenarnya juga ada semua relief yang ada di Candi Borobudur ini gitu. Begitu juga untuk ke mana di sini di Subak Bali tidak boleh orang membangun sembarangan, harus ada pembatasan, harus ada regulasi RT RW-nya. Pemerintah daerah harus melakukan, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja gitu. Jadi ini boleh dikomersialisasikan semuanya ini, tetapi harus berbasis pada pelindungan agar warisan ini tetap ada, tetap lestari, kira-kira gitu. Jadi pengembangan pemanfaatannya harus memperhatikan
kelestariannya. Misalnya orang tidak boleh naik ke atas, tapi nanti akan dibuat rencananya, akan dibuat museum yang 3D misalnya, dengan memanfaatkan artificial intelligence supaya Instagramable, kemudian orang tidak perlu naik tapi sudah bisa menikmatin di museumnya yang lebih bagus misalnya. Begitu juga nanti yang ada di Sawah Lunto ini gitu ya. Jadi maka pelindungan ini menjadi penting, tetapi bukan pelindungan hanya dilindungin saja, tidak bisa dimanfaatkan, karena ini harus bisa dimanfaatkan. Satu, kalau pemanfaatan itu satu untuk pendidikan karakter, rasa cinta tanah air, untuk diplomasi budaya, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kata kunci kesejahteraan masyarakat menjadi penting. Nah, caranya pemanfaatannya seperti apa? Kira-kira kan gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, tantangan dan peluangnya tentu ada kan sekarang ini. Misalnya munculnya kota-kota baru, media digital algoritma, gaya hidup dan kebutuhan ekonomi. Dulu mungkin orang nonton wayang semalam suntuk. Sekarang di YouTube sudah ada misalnya, hanya 2-3 jam. Dan ternyata itu penontonnya juga banyak. Nah, bagaimana nih menyikapi ini? Tentu ini anak-anak muda sekarang masih mau nggak nih begadang sampai pagi misalnya. Tentu ini membutuhkan inovasi dari anak-anak muda. Kemudian misalnya tadi kalau anak-anak ekonomi bagaimana membuat tayangan-tayangan yang dikaitkan dengan artificial intelligence, dengan media digital, algoritma dan lain sebagainya. Jadi media digital atau artificial intelligence ini peluang tapi juga tantangan. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya akan didikte kehidupan kita oleh yang namanya artificial intelligence ini. Maka misalnya kita kemana-mana sekarang kan sudah pakai Google Map misalnya. Kalau kita terus-menerus dikendalikan oleh kehidupan kita, misalnya adik-adik hari ini membuka channel tentang masak, besok akan dikirimin lagi tentang masak, dan terus-menerus gitu kan. Nah, bagaimana kita mengisi itu gitu, mengisi supaya secara keekonomian adik-adik bisa memanfaatkan juga, misalnya jadi YouTuber kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan kebudayaan lewat YouTube dengan membuat tayangan-tayangan tari-tarian, tutorial menari misalnya. Tarian kita kan banyak sekali gitu ya. Kemudian bisa tentang situs-situs bersejarah, tentang tadi makanan-makanan pada para raja misalnya. Kuliner tadi kan ada 10 objek pemajaran tadi. Jadi itu adalah peluang-peluang yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita hanya sekedar menjadi penonton saja gitu. Jadi kebudayaan menawarkan begitu banyak peluang, kita belum memanfaatkan. Maka skor kita masih rendah tadi dalam ekonomi tadi gitu ya. Jadi kalau tadi skor kita masih rendah ini tadi, nah ini harus kita tingkatkan adik-adik. Ini tentu perlu orang-orang ekonomi gitu untuk melihat perspektif ini gitu, untuk melihat peluang-peluang ini gitu ya. Jadi ini peluang ini jangan sampai hanya adik-adik anak-anak muda generasi Z atau generasi apa, adik-adik ini generasi milenial lah kira-kira gitu ya, bisa memanfaatkan ini perahu pinisi misalnya. Kalau sekarang perahu-perahu adik-adik, perahu pinisi ini kan tinggalan nenek moyang kita yang luar biasa. Dulu nenek moyang kita bisa ke Afrika, kalau adik-adik membaca itu bisa sampai di misalnya Perdana Menteri di Malaysia itu sebagian besar keturunan orang Bugis. Dulu padahal berlariannya pakai pinisi gitu, pakai kayu, pakai kapal, pakai angin gitu. Nah sekarang orang sudah menggunakan fiberglass. Fiberglass adik-adik tahu itu sangat merusak lingkungan kan kira-kira gitu. Kemudian pakai bahan bakarnya bahan bakar fosil. Gitu. Padahal bagaimana nih memanfaatkan ini misalnya menggunakan kayu, kemudian dengan solar power misalnya dengan tenaga matahari, di mana kita mempunyai matahari yang tidak ada habis-habisnya, kemudian atau tenaga angin dikolaborasikan, dipadukan, semacam itu. Jadi ini peluang-peluang yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekarang, karena kecenderungan hari ini adalah bagaimana kita bersahabat dengan lingkungan. Dan nenek moyang kita juga menyampaikan itu. Kalau di dalam agama Hindu misalnya, kan ada bersahabat dengan Trihita Karana, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau di dalam Islam juga gitu, hablum minannas dan hablum minallah. Kira-kira kan seperti itu. Jadi agama-agama kita sudah mengajarkan tentang itu, tetapi kita kadang-kadang lupa begitu kita melihat lingkungan,
lihat situasi kerja, orang udahlah biarin saja, orang karena kita sudah biasa dengan bahan bakar fosil, kita pakai aja fosil, kita udah biasa menggunakan plastik, ya kita pakai plastik. Padahal kita tahu plastik kan sulit sekali didaur ulang, kira-kira gitu ya. Jadi maka kita harus mulai nih dari anak-anak muda misalnya menggunakan alat-alat yang bersahabat dengan alam. Jangan jadi begitu. Jadi ini beberapa hal, misalnya batik, misalnya adik-adik. Adik-adik kalau batik itu sebenarnya kan dari sejak di dalam perut sampai orang mati, kalau di dalam orang Jawa itu selalu menggunakan batik. Orang di dalam perut ada upacara 7 bulan, pasti ibunya ada upacara mitoni namanya, pasti pakai kain batik. Kemudian begitu lahir jebret, dia digendong pakai kain batik. Begitu dia jadi pengantin, maka dia harus menggunakan kain batik. Gitu. Begitu dia mati, maka diselimuti pakai kain batik. Kira-kira gitu. Jadi batik ini berhubungan dengan siklus kehidupan manusia. Maka nilainya sangat tinggi. Maka UNESCO menetapkan sebagai warisan budaya dunia. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Maka mengkapitalisasi ini, misalnya adik-adik memanfaatkan platform-platform digital untuk membuat narasi nih, oh parang, kalau parang digunakannya untuk ini, kalau beli di sini, misalnya seperti itu. Jadi sudah ada teman-teman kalian yang senior-senior, ada eyewear batik misalnya, nanti bisa dicek di platform tempat pemetaan batik. Ada lagi tenun adik-adik misalnya, tenun kita juga banyak sekali, kita belum juga, kita akan rencanakan akan kita usulkan sebagai warisan budaya dunia juga gitu ya. Nanti tahun 2 tahun lagi mudah-mudahan bisa kita usulkan. Tenun kita dari NTT, Ambon, di Jawa juga ada, di Sumatera, Sulawesi, banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana nih yang belum ada platformnya, ada kolaborasi dengan teman-teman nih. Bisa nggak ini tenun misalnya, atau songket, tenun sama songket. Kemudian ada juga wayang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita punya banyak sekali kekayaan yang sebenarnya bisa dikapitalisasi, bisa dimonetisasi gitu, bisa dikomersialisasi gitu. Jadi pilihan-pilihan itu menjadi peluang bagi anak-anak muda sekalian ketika kita bisa memanfaatkan platform digital dengan kebudayaan kita yang kaya sekali ini. Nah, ini juga begitu. Ini kekayaan kita banyak, adik-adik belajar sejarah sedikit, belajar arkeologi sedikit, adik-adik punya teknologinya, punya insting bisnisnya, jalankan itu. Kira-kira gitu. Jadi, nah tentu tadi kebijakan kita dari pengembangan, pelindungan, pemanfaatan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini tantangan tentang ini tentu akan menjadi peluang bagi adik-adik semua. Sekali lagi, adik-adik jangan hanya sekedar menjadi penonton. Nah, ada satu lagi program kami namanya Desa Budaya. Desa Maju, Indonesia Maju. Desa kita ada 78.000 adik-adik semua. Desa di seluruh Indonesia itu sekitar 78, sekian. Padahal kebudayaan itu kan hidup di desa-desa. Nah, kita belum pernah melakukan temu kenali potensi di tiap desa itu apa. Kemudian kami mengembangkan, ada pengembangan pemanfaatannya. Pemanfaatannya banyak tadi, ada kuliner, ada kami namanya pasar budaya. Hampir kami tahun ini mengembangkan ada 300-an desa budaya. Nanti outputnya bisa menjadi desa pariwisata, bisa e-commerce. Harapannya kan basis-basis punya batik-batik, pasar batik yang ada di desa-desa itu, kemudian ditemu kenali, kemudian masuk ke e-commerce misalnya. Atau kulinernya. Kuliner makanan-makanan lokal yang sangat-sangat bersahabat dengan alam. Adik-adik ini anak-anak Jakarta terutama biasanya jajan makan fast food macam-macam. Sehat nggak kira-kira? Mau nggak adik-adik sekarang mengubah pola makannya, kembali ke makanan-makanan tradisional kita, kembali ke makanan-makanan nenek moyang kita yang minyaknya sedikit, kemudian bersahabat dengan alam, di lingkungan sekitar kita ada sayur-sayuran dan lain sebagainya. Makanan di lingkungan kita di desa-desa itu banyak sekali gitu. Kalau di Depok aja misalnya apa, tinggal adik-adik temu kenali sendiri apa saja makanan yang ada di Depok misalnya. Kemudian di pengembangannya seperti apa? Pemanfaatannya seperti apa? Festival kuliner, lomba masak kuliner tradisional misalnya. Kemudian adik-adik memanfaatkan itu, membuka kafe tapi kafe makanan-makanan tradisional misalnya. Itu kan juga keren. Apakah tidak keren? Keren. Saya kira karena kecenderungan orang hidup ke depan mencari hidup dengan cara yang sehat. Makanan-makanan fast food yang adik-adik makan, sering makan, saya amati anak-anak sekarang itu kan suka begitu, apalagi pesan lewat aplikasi GoFood, Go dan lain sebagainya itu. Kemudian
makanannya yang makanan kayak gitu, makanan cepat saji yang sebenarnya terlalu banyak minyak, mungkin juga dimasaknya kurang sehat misalnya. Nah, ini peluang adik-adik semua. Misalnya bagaimana adik-adik melakukan temu kenali dengan satu grup saja di situ. Apalagi kalau kaitannya dengan Kampus Merdeka. Itu adik-adik bisa turun ke desa-desa, apalagi desa-desa di luar Jawa sana, makanan-makanan yang ikan, dan kita banyak sekali misalnya, adik-adik bisa Kampus Merdeka di sana sekitar 3-6 bulan, melihat potensi itu, kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain misalnya, ada anak ekonomi, ada anak perikanan, ada anak pertanian misalnya, kolaborasi, kemudian di satu tempat, adik-adik melakukan temu kenali, pengembangan yang senang kesenian juga boleh, kemudian nanti diangkat menjadi film misalnya, atau dalam bentuk yang digital sekarang, game misalnya. Jadi tentu kan sekarang ini tidak ada ilmu itu yang bisa berdiri sendiri. Adik-adik jangan berpikir bahwa mentang-mentang anak-anak fakultas ekonomi, saya akan paling hebat nih jurusan. Enggak. Jadi adik-adik harus mulai hari ini melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang lain. Gitu. Jadi bisa kolaborasinya dengan siapa? Bisa dengan anak-anak dari seni, bisa dengan anak-anak sastra, bisa anak teknik. Misalnya saya ambil contoh, anak-anak ekonomi punya insting ekonomi yang bagus, bisnis yang bagus. Kolaborasi dengan anak komputer, kolaborasi dengan anak sastra, kaitannya dengan budayanya, membuat apa saja, misalnya tadi temu kenali di desa-desa, yang lain sebagainya. Jadi di desa bukan berarti tidak hebat. Desa adalah sumber kebudayaan kita yang memerlukan orang-orang pintar seperti adik-adik semua turun ke desa mengembangkan desa supaya desanya menjadi maju gitu. Karena kalau adik-adik bisa cek, ada namanya desa miliarder di Gresik. Itu adalah contoh bagaimana seorang kepala desa yang skupnya di desa mampu, kepala desanya saja mobil dinasnya Alphard gitu. Nanti Bapak adik-adik bisa cek di web desa Sekapuk Gresik gitu. Itu desa yang luar biasa, dan desa-desa sekarang semacam itu mulai banyak. Di Jogja ada Panggung Harjo, di daerah-daerah lain juga mulai banyak, dan kami mendorong ini semua gitu. Maka ini misalnya hasil kami yang lakukan adalah ini, misalnya dari 300 desa ada yang festival budaya Nagari Ulakan, ini di Sumatera Barat. Desa Gumeng ada di Karanganyar kemarin. Kemudian ada pemutaran film sineas. Kemudian ini adalah beberapa dari proses temu kenali tadi di desa-desa itu. Kemudian mereka kami minta, saya tidak ngajarin mereka, masyarakat desa yang saya suruh. Masyarakat desa sendiri menemu kenali, kemudian mereka membuat rencana aksinya, kemudian membuat aksinya sendiri, semacam anggarannya berapa dibuat anggarannya, mereka melakukan itu, kemudian kolaborasi, mencari sponsor dan lain sebagainya. Ini menjadi desa budaya kami sebutnya gitu. Jadi, nah perkara nanti menjadi desa misalnya untuk kuliner, ini macam-macam gitu. Pasar budaya ini dari kesenian, ini misalnya yang di Batak ini misalnya ada kuliner Batak legendaris, menangkap dengkit tortor, kemudian pameran hasil panen, tenun ulos, permen rakyat dan lain-lain. Jadi ini macam-macam yang ada di situ gitu. Jadi, nah sekarang saya pengen kerjasama dengan adik-adik semua nih. Tugasmu adalah bagaimana tugas mahasiswa ekonomi, coba bantu menghitung berapa pergerakan ekonomi dari sebuah event festival skala desa seperti yang sudah kami lakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya nih ada festival di Gumeng ini misalnya, ini di daerah karangnya di lereng Candi Ceto sana, lereng Gunung Lawu. Kalau ada festival semacam ini ada 2-3 hari, pasti kan ada orang jualan itu. Kemudian ada penonton, ada yang macam-macam gitu ya, ada jualan. Jadi ekonomi desanya tumbuh. Nah, ketika kita ada festival, bisa menggerakkan ekonomi desa berapa? Nah, ini tugasnya orang-orang ekonomi ini menghitung. Mampu nggak teman-teman menghitung coba? Supaya kami juga punya hitung-hitungan. Kalau saya investasi sekian miliar dengan mendorong desa-desa, 10 desa, sekian desa, oh kalau saya investasi membantu desa misalnya per desa 50 juta, maka dengan festival gelar budaya dan macam-macam 3 hari, maka akan menggerakkan ekonomi di desa 100 juta misalnya. Berarti kan itu luar biasa gitu. Nah ini perlu hitung-hitungan. Kami terus terang belum mampu menghitung itu. Nah ini perlu bantuan dari adik-adik semua nih. Saya terus terang PR nih supaya ini kan masih baru sebagian atau yang lama pun boleh lah ini menjadi skripsi atau tugas bersama. Jadi kalau boleh nanti adik-adik ngecek ke saya, Pak Restu di mana ada festival, saya akan menghitung menjadikan skripsi. Monggo, silakan. Nanti kita hitung, oh Dek di sana ada festival 3 hari. Adik tinggal di sana seminggu melihat atau sebulan perkembangan, kemudian hitung berapa gerakan
pergerakan ekonomi di desa itu. Nah, itu akan menjadi skripsi juga, bagus kan gitu kan. Jadi itu bisa mendorong adik-adik melakukan riset mendalam gitu. Jadi kalau nanti adik-adik bisa jadi menteri ekonomi atau apapun, kalau dari skala desa pergerakan dengan investasi sekian, maka menggerakkan ekonomi desa sekian. Akan kalau dalam skup kabupaten kota sekian desa yang kita intervensi akan menggerakkan ekonomi sekian. Jadi itu bisa dihitung oleh adik-adik semua. Ini tantangan bagi saudara-saudara semua gitu. Jadi itu. Nah, ini saya ambil contoh supaya adik-adik juga tahu gitu ya. Jadi kopi Jawa dari Indonesia itu sudah menjadi brand internasional tahun 1906 gitu. Jadi itu adalah Java Cafe itu kopi yang dari Jawa yang sudah mendunia 1906. Pertanyaannya sekarang kita dijajah Starbucks enggak? Kita bangga kan? Padahal Starbucks itu berdiri baru 1971 gitu. Bahkan Amerika pun memberikan fatwa bahwa hanya biji kopi dari Jawa, Kepulauan Jawa yang boleh digunakan dijual dengan merek Java Cafe. Itu artinya betapa Amerika pun mudah membuat fatwa seperti itu. Tapi Java Cafe sekarang tenggelam, adik-adik itu ya. Bahwa ini kekayaan kita. Ini kita kalah dengan Starbucks karena apa? Jiwa bisnis kita yang tidak hebat menurut saya. Kita akhirnya menjadi franchise dari Starbucks saja sudah bangga bener gitu kan. Padahal kekayaan kita luar biasa 1906, bayangkan gitu ya. Sudah menjadi kopi internasional gitu. Kita menjadi brand internasional gitu. Bahkan ini dibaca kasarnya tuh karena kopi Jawa itu terkenal enaknya, maka banyak negara-negara lain itu menggunakan merek Java Cafe gitu untuk dijual. Padahal bukan dari Jawa kopinya gitu. Nah, kita terlena dengan kekayaan alam yang indah, tetumbuhan yang hebat-hebat ini kita terlena gitu. Jadi seolah-olah tetumbuhan kita, makanan kita tidak menjadi, kalau ada dicek juga kan rendang juga terenak di dunia kan. Tapi bagaimana kita mengalahkan Kentucky Fried Chicken? Bagaimana kita mengalahkan Pizza Hut misalnya? Atau apapun juga lah, silakan. Saya tidak kok kalah mengalahkan, tetapi kita punya potensi, tetapi kita belum mampu itu. Kita perlu orang-orang yang punya insting bisnis, memanfaatkan kekayaan budaya yang luar biasa. Jadi bagaimana mengubah misalnya menjadi kedai-kedai kopi yang menarik seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya jamu, adik-adik tahu jamu-jamuan di Indonesia ini kan tumbuhannya banyak. Jamuan kita kalau minum jamu nggak keren gitu kan. Nah, ini peluang adik-adik. Kalau adik-adik ke Kota Lama, Jakarta ada tempat minum jamu ala kafe. Nah, ini kan penting. Karena apa? Dalam kondisi pandemi, orang harus meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Daya imunitas kita, tubuh kita dari mana? Dari jahe, dari lengkuas, dari kunyit. Itu ada di wilayah kita sendiri, di kebun-kebun kita sendiri. Tapi kita masih merasa rendah diri gitu untuk membuat itu menjadi minum jamu ala kafe. Jadi anak-anak muda sekarang minum jamu jadul dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Padahal jamu itu ada di tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan itu pengetahuan tradisional kita yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, dan itu adalah kebudayaan kita gitu. Jadi jangan melihat kebudayaan itu hanya tari-tarian saja. Kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan tadi, banyak sekali gitu. Ada bisa baca lontar, manuskrip, dicari itu jejamuan dulu, obat-obatan apa saja yang sudah diciptakan nenek moyang kita gitu kan. Jadi itu peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Nah, juga misalnya nih, kalau katanya adik tidak suka dengan yang tadi, boleh yang ini misalnya. Ini Kota Lama Jakarta misalnya. Bagaimana membuka ruang-ruang publik seperti ini? Misalnya kita banyak sekali gedung-gedung tua yang tidak dimanfaatkan dibuat mangkrak semacam ini. Ini Kota Lama Semarang. Kemudian kalau adik-adik ke Spiegel, sekarang ini menjadi kafe dengan makanan-makanan yang mahal sekali gitu. Nah, ini kita gedung-gedung lama ini sebagai cagar budaya kita banyak sekali. Di Depok juga ada tuh, di Universitas Islam Internasional Indonesia juga sekarang lagi dibangun. Nah, itu belum banyak dimanfaatkan. Ini peluang adik-adik semua ketika bisa, tentu ini perlu kolaborasi sekali lagi. Ini gedung-gedung tua di Kota Lama ada, di hampir di kota-kota kita semuanya ada yang namanya gedung-gedung lama yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk galeri, untuk latihan kesenian, untuk restoran. Orang kan sekarang kan kadang-kadang ke Spiegel ini misalnya orang kan ingin menikmatin gedungnya, kadang-kadang makanannya sih mungkin biasa-biasa, tapi situasi atmosfer lingkungan itu yang diharapkan gitu. Kalau nanti sekali-kali adik-adik ke Semarang lah, Kota Lama Semarang gitu ya,
lihat-lihat gitu. Atau kota lama juga boleh, kota lama sekarang juga sudah bagus. Tapi masih banyak gedung-gedung yang belum dimanfaatkan secara atau masih dibiarkan kotor, kumuh dan lain sebagainya. Padahal ini kan kalau bayangkan kalau kota-kota lama itu dibuat seperti Semarang ini masih baru sebagian Semarang yang dibuat, atau kota lama yang di Jakarta ini baru sebagian yang dibuat, dipoles semacam itu untuk pertunjukan, untuk berkesenian, untuk tari-tarian dan lain sebagainya gitu ya. Ini untuk kafe dan sebagainya gitu ya. Ini harapannya misalnya ini nanti dikembalikan menjadi tempat, kalau sungainya airnya bersih bisa untuk festival sungai, festival kapal-kapal kecil misalnya dan lain sebagainya. Ini kan peluang ekonomi yang penting gitu. Jadi ini adalah peluang-peluang yang bisa saudara-saudara lakukan. Nah, untuk itu sebagai closing statement gitu Mbak Fania, kita harus mengubah paradigma berpikir adik-adik. Jadi kalau dulu orang menganggap kebudayaan itu adalah biaya. Orang selalu berpikir dilindungin, tidak diapa-apakan. Kebudayaan itu adalah investasi. Siapa yang merawat kebudayaannya, maka dia akan mendapatkan hasil yang karena investasi misalnya pasti akan menghasilkan nilai tambah gitu. Value added kira-kira kan gitu. Jadi ini peluang. Kemudian kebudayaan adalah kesenian. Bukan, kesenian itu adalah bagian dari kebudayaan. Salah satu saja kesenian itu. Kebudayaan adalah tuntunan. Tidak juga. Kebudayaan itu adalah tuntunan yang bisa dikapitalisasi menjadi tuntunan. Jadi kata kuncinya kapitalisasi, monetisasi, komersialisasi menjadi tuntunan. Jadi maka tuntunan ini yang penting juga, bahwa kebudayaan kita ini yang merupakan tuntunan hidup yang sudah diturunkan secara pewarisan nenek moyang, nilai-nilai bagus bisa dikapitalisasi menjadi tontonan gitu. Jadi orang yang berlandaskan pada kebudayaan tidak hanya berpikirkan pada masa lalu, kebudayaan adalah masa lalu, masa kini dan masa depan. Jadi kalau kalian mempelajari kebudayaan itu ya mempelajari masa lalu, masa kini dan merancang masa depan. Karena sekali lagi seperti yang di awal tadi saya katakan, kebudayaan itu adalah masa depan. Jadi siapa yang peduli mau mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan, pasti alamnya akan bagus, masyarakatnya akan damai dan lain sebagainya. Jadi kebudayaan kita harus kita lihat secara ofensif. Kita harus menyerang. Kalau misalnya hari ini yang namanya K-pop mendunia, itu bukan ke ujuk-ujuk datang. Dia harus diawali sebuah strategi. Strateginya seperti apa? Nah, adik-adik ini yang tahu merumuskannya. Karena terus terang selera saya dengan selera adik-adik kan beda. Tetapi bahwa kita punya macam-macam. Ada keroncong. Kalau misalnya kaitannya dengan musik. Kalau kita mau dengan K-pop atau yang teledramanya Korea itu apa itu macam-macam itu. Film kita juga banyak sekali yang berbasis kebudayaan. Ada dangdut juga boleh. Ada apa lagi selain ada gamelan. Kekayaan kebudayaan kita luar biasa. Nah, ini perlu orang-orang muda yang berpikir kreatif dengan melakukan inovasi, dikaitkan dengan artificial intelligence, dikaitkan dengan selera pasar kontekstual, itu adalah peluang yang kita untuk melakukan penyerangan tadi, ofensif tadi, supaya kita menguasai dunia. Jadi itu saya kira adik-adik yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua, kaitannya dengan mungkin nggak kira-kira kebudayaan itu, adik-adik terutama ekonomi ini, bisa nggak sih kebudayaan itu dikapitalisasi, dan itu saya kira peluangnya sangat besar, dan ini menjadi tantangan kalian, anak-anak ekonomi gitu ya, supaya adik-adik bisa mengembangkan dengan berlandaskan kebudayaan adiluhung kita. Saya kira itu Adinda Fania atau Ananda Finia apa Fania tadi? Finia gitu ya. Makasih. Iya, benar Finia. Ya, terima kasih banyak Pak, insight-nya keren banget sih. Mungkin dari tadi penjelasan yang sudah Bapak paparkan, yang saya dapat adalah kita nih bisa sekali untuk sebagai pemuda untuk mencampurkan budaya Indonesia dengan budaya lainnya ya Pak, tentunya. Dan di situ juga budaya tetap kita harus lindungi, bukan hanya dengan kita manfaatkan pemakaian dan pengembangan manfaatnya saja. Kita juga harus mencari peluang sebagai pemuda dari kebudayaan-kebudayaan kita, tentunya bisa dari budaya tempat, budaya musik, dan lainnya. Dan juga kita sebagai pemuda juga nggak boleh hanya sekedar jadi penonton ya Pak, yang tadi aku tangkap. Kita harus aktif juga dalam mengembangkan budaya-budayanya, karena banyak banget budaya Indonesia yang berpotensi untuk kita kembangkan. Gitu. Mungkin aku mau nanya beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Nih, aku ingin nanya beberapa pertanyaan nih Pak, mengenai yang tadi sudah Bapak paparkan tentunya.
Mungkin untuk pertanyaan pertama, perubahan kondisi budaya dari sebelum dan sesudah pandemi apa nih Pak perbedaannya, perubahannya? Dan mungkin apa sih bentuk kebudayaan yang paling berdampak? Ini kan ada juga yang di chat, gimana Mbak Vinia? Kita respon sekalian atau kita respon sekalian ya? Nanti akan aku tanyain sih Pak, cuman kalau misalnya mau respon sekarang juga nggak apa-apa. Boleh, baik, karena sekalian aja gitu ya. Nah, baik. Yang namanya seniman, budayawan itu, saya respon yang Mbak Vinia dulu, selalu punya rasa resiliensi. Karena seniman itu selalu mempunyai kemampuan untuk mengadaptasi. Itulah kehebatannya seniman dan budayawan gitu. Jadi dalam situasi apapun kan selalu mempunyai kemampuan untuk bertahan gitu ya. Tentu pemerintah harus membuat kebijakan gitu kan, maka ada bantuan langsung terhadap kawan-kawan seniman untuk berproduksi dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi bahwa dalam situasi pandemi tadi kemarin itu misalnya sekarang kalau lihat di YouTube, di channel-channel YouTube banyak sekali seniman, justru ini sebenarnya blessing in disguise ya, bukan kok kita bersyukur ada pandemi gitu, tetapi ternyata ini memancing teman-teman seniman untuk berkarya dengan menggunakan platform digital gitu ya. Dan adik-adik tahu, supaya ketahui ini, uang kita, uang para seniman-seniman musik Indonesia itu sekitar 3 triliun nyangkut di luar negeri. Karena apa? Duitnya itu nggak bisa masuk ke Indonesia, uang royaltinya itu. Karena kalau adik-adik misalnya buat channel YouTube, tapi ini yang musik loh ya, yang menyanyikan lagu-lagu lama, itu kan harus ada LMK-nya, lembaga manajemen konsumennya. Itu harus ada lembaganya, karena dari luar itu duitnya harus masuk di situ, kemudian didistribusikan misalnya, oh penciptanya Vinia, diberikan berapa, dinyanyikan berapa kali, si Zidan berapa kali misalnya kayak gitu. Jadi itu masih nyangkut di sana karena kita belum punya lembaga itu. Nah, di dalam situasi pandemi ini, teman-teman seniman banyak sekali membuat itu tutorial, kemudian membuat pertunjukan wayang. Itu biasanya kan semalam suntuk tuh wayang kulit kalau di Jawa. Sekarang dibuat 2-3 jam, penontonnya banyak, itu kan nilai ekonominya kan tinggi. Jadi mereka tetap bisa bertahan, alhamdulillah teman-teman yang kreatif. Jadi kreativitas itu muncul. Kemudian ada penciptaan lagu dan lain sebagainya di dalam situasi pandemi. Jadi perubahan teman-teman seniman budaya sekarang sudah mulai mengadaptasi terhadap teknologi, kira-kira teknologi digital gitu. Nah, ini tantangan ini kepada teman-teman seluruhnya yang dilakukan oleh teman-teman seniman. Kemudian katanya dengan ini misalnya ada Afli Rizky Zahra, Yusuf Ali, Zidan, Nadine misalnya. Nah ini misalnya ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya ini penggalian tidak hanya coba yang meliput. Iya, saya setuju juga dengan Zidan misalnya. Kemudian kita justru banyak, maka kami ada 300, tapi masih kurang. Desa kita kan ada 78.000, 75.000 sekian. Jadi artinya kan pemerintah juga punya keterbatasan biaya. Maka tadi saya katakan, adik-adik semua yang kaitannya dengan desa tadi, adik-adik yuk misalnya dengan Merdeka Belajar turun ke desa. Vania ini mau nggak nih anak kota nih, mau nggak tangannya kotor misalnya Vinia, atau siapa nih mau kembali ke desa melakukan potensi temu kenali, tadi cerita tentang kecaknya di Jogja, tariannya apa, di Semarang apa, luar Jawa juga banyak, luar Jawa masih banyak yang belum digali loh. Jadi jangan sampai kita hanya fokus di Jawa Barat, itu banyak sekali yang harus dilakukan, harus didorong oleh anak-anak mahasiswa, orang-orang yang berpengalaman seperti adik-adik semua ini gitu ya. Jadi itu potensi. Kemudian misalnya Nadine misalnya bagaimana kebudayaan saya bisa bersaing budaya luar, kemudian semakin mudah masuk. Nah ini kita jangan menganggap dari luar itu selalu jelek juga, karena kebudayaan itu selalu ya harus bersaing dan bersanding gitu. Jadi supaya kita tidak menjadi objek dari kebudayaan luar, ya kita harus ofensif tadi saya katakan. Kalian nih bagaimana Nadine misalnya membuat dengan teman-teman kalian ini semua yang di Zoom ini ada sekitar 100 berapa nih, 130 banyak juga nih Vinia. Jadi bagaimana nih kita membuat kolaborasi, misalnya adik-adik kalau anak-anak muda nih membuat orkestra gamelan, mbahnya etnomusikologi dunia itu kan ya gamelan Indonesia sebenarnya. Tapi kita kan nggak pernah pikirkan itu, seolah-olah yang dari luar yang bagus. Padahal etnomusikologi itu mbahnya itu ya gamelan Indonesia itu. Bayangkan coba, nenek moyang kita gamelan begitu banyak, itu ketika dipukul dengan orkestra orang yang begitu banyak, kok bisa suaranya iramanya sebagus itu coba.
Itu kan luar biasa temuan nenek moyang kita. Coba kalian teman-teman bisa nggak main musik gamelan? Nggak musik gamelan Jawa loh ya. Bisa gamelan Sunda, bisa gamelan Bali, dan sebagainya. Coba anak-anak sekalian. Nah nanti adik-adik buat itu sebagai bagian dari diplomasi tadi. Pertanyaan Nadine. Jadi semacam itu. Dangdut apakah nggak boleh? Boleh, monggo saja. Yang suka dangdut, oke silakan ya. Suka keroncong, oke silakan. Jadi kita harus melalui kalian semua. Jadi kemudian kita tidak anti terhadap budaya asing, tapi kita saling menerima. Tapi jangan hanya sebagai objek. Kita harus bersaing dengan mereka, menunjukkan kebudayaan kita. Kalau Saman sudah dikasih sebagai warisan budaya dunia, ya ayo kita kalau ke luar negeri, bawa itu Saman, bawa itu angklung, bawa itu gamelan, kira-kira kan gitu. Jadi gitu. Yusuf Ali misalnya proses pengembangan, adakah kebijakan yang dibuat untuk membantu proses? Ya ini justru tantangan kalian ya Yusuf Ali, kemudian apakah ada batasan Aili Rizkia misalnya ada batasannya ya sustainability itu tadi. Jadi kalau kalian mengembangkan kebudayaan misalnya harus berbasis pada pelindungannya. Pelindungan untuk jadi jangan merusak kira-kira gitu loh. Jadi prinsipnya misalnya ketika tadi mengembangkan Borobudur untuk pemanfaatan untuk pariwisata boleh, tapi jangan merusak. Caranya gimana kita lindungin? Kalau naik nanti harus pakai sendal khusus misalnya supaya batunya nggak rusak. Atau subak di Bali boleh untuk pariwisata, tapi kalau bangun gedung jangan merusak lingkungannya supaya sirkulasi dari siklus airnya subak tetap lestari misalnya kayak gitu. Jadi batasannya yaitu batasannya dalam pelindungan, pengembangan pemanfaatannya itu silakan saja seperti apa gitu. Tapi yang lama itu yang asli tetap kita lindungin. Perkara ada pengembangan pemanfaatan silakan saja. Jadi batasannya ya ada di wilayah kita sendiri gitu. Oh kalau wayang itu biasanya tampil semalam suntuk karena sudah digital orang sudah boleh 3 jam ya enggak apa-apa, itu namanya pengembangan pemanfaatan. Tari-tarian misalnya tari yang klasik misalnya tari apa misalnya ada di Jawa di Betawi misalnya tari apa tuh kuning-kuning itu kok jadi lupa saya ini lupa jadi apa sirih kuning misalnya. Nah, dikembangkan seperti apa? Misalnya adik-adik mau mengembangkan aslinya semacam ini, dikembangkan monggo saja, boleh-boleh saja dengan nama yang berbeda misalnya atau Zapin misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kemudian Yusuf Ali pengembangan ekonomi membantu proses. Nah ini justru kita perlu tadi misalnya saya minta tolong bantuan teman-teman kalau festival skala desa semacam itu berapa menggerakkan ekonomi supaya kalau ada orang mau menggerakkan ekonominya bisa berbasis saintis yang benar gitu. Oh, kalau desa kita investasi 100 juta, maka hasilnya sekian. Kalau kita investasi 10 juta dalam dalam budayaan loh ya, ini bukan pembangunan infrastruktur jalan loh ya, tapi kebudayaan kulinernya, pasar budaya dan lain sebagainya akan meningkatkan ekonomi sekian. Jadi itu yang menurut saya yang perlu kalian lakukan. Saya kira gitu, Vinia. Kita sampai jam berapa nih, Vinia? Oke, baik Pak. Mungkin tadi kan sesi pemaparan udah sekitar 25 menit nih. Nah, sebenarnya kita ada waktu lumayan baik nih Pak buat sesi Q&A. Mungkin bisa sampai bisa sampai jam 5:05 nih. Cuman mungkin kita sekalian jalan aja kali ya Pak. Tadi mungkin dari 4 pertanyaan ini, ada yang mau ditambahin lagi dari Farsu? Atau udah cukup? Saya respon semua kan? Udah saya jawab semua kan? Oke, baik-baik. Mungkin teman-teman nih yang mau masih nanya, boleh nih. Mungkin karena aku lagi nunggu yang lain nanya, aku yang nanya kali ya, Pak, boleh ya? Mungkin aku mau nanya nih, Pak, mungkin kalau misalnya gimana sih pelaku budaya bisa beradaptasi di situasi pandemi ini nih, Pak? Karena kan semakin mendigitalisasi kehidupan gitu ya, gimana sih biar kita masih tetap stay bertahan di antara digitalisasi era ini? Gitu. Ya gini, makanya pemerintah Kemdikbudristek ini sangat mendorong teman-teman untuk tetap bertahan, tetap berkesenian, berkebudayaan. Karena kita gini, kalau misalnya gini, 2 tahun itu seniman tidak berkarya, itu kita kehilangan luar biasa untuk membentuk seorang, misalnya seorang Mas Ben Leo kemarin yang meninggal ya, baru kemarin tahu kan, Ben Leo misalnya, itu untuk membentuk orang semacam Ben Leo itu kita perlu tahunan gitu. Bahkan puluhan tahun gitu. Nah,
ketika 2 tahun itu seniman itu kosong sama sekali, tidak ada yang berkesenian, maka kita kehilangan, negara kehilangan. Gitu. Bukan hanya si senimannya, negara juga kehilangan potensi. Gitu. Untuk membentuk orang semacam Seno Nugroho, dalang yang ada di Jogja itu bukan perkara mudah. Gitu. Jadi, maka kita ada upaya dari pemerintah untuk melakukan upaya-upaya, misalnya kalau kami ada Pekan Kebudayaan Nasional, kita memberi kesempatan teman-teman, belum seluruhnya juga, itu tidak akan cukup gitu. Maka kita mengajak daerah, pemerintah daerah, komunitas, mahasiswa untuk ngajak teman-teman diberi peluang, kesempatan untuk tampilnya di rumah masing-masing tanpa penonton, tapi kemudian direkam, kemudian dimasukkan ke dalam channel-channel YouTube gitu kan, atau dengan penonton tapi protokol kesehatan ketat, dengan masker dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kita lakukan, karena sekali lagi bahwa kalau kita tidak memperhatikan teman-teman itu, tidak memberi kesempatan, karena yang namanya berkebudayaan, berkesenian itu Vinia, itu hidupnya itu bersama dengan kehidupan kita gitu. Kalau kita berhenti kemudian misalnya nih, saya seorang seniman tari, selama ini pandemi kan 2 tahun ini. Kemudian selama 2 tahun saya tidak pernah belajar, tapi tidak pernah berlatih kembali, tidak pernah tampil, kemudian saya bertani terus-menerus, kan saya kemampuan saya kan akan hilang. Ya kan? Jadi itu kan sayang gitu, bahwa ketika tahun 2023 misalnya atau 2024 ketika kita sudah normal baru, kita sudah kehilangan masa 2 tahun gitu kan. Jadi ini maka kita beri kesempatan ini teman-teman seniman budayawan lewat ada yang namanya fasilitasi bantuan kebudayaan kalau di Dijen Kebudayaan itu. Kemudian di pemerintah daerah ini yang penting nih, karena yang punya itu kan Pemda nih. Kalau kita kan juga keterbatasan biaya, kira-kira kan gitu, anggaran kan juga terbatas. Ini adik-adik juga begitu. Boleh silakan memberi peluang kepada para seniman budayawan, meskipun tanpa penonton, ya di shoot misalnya tadi, di syuting dengan diedit yang bagus, ditaruh di channel-channel YouTube. Jadi mereka tetap akan sustain, tetap akan menghidupi kebudayaan itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terputus itu. Bayangkan, ya mudah-mudahan kita segera selesai ya. Ini mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita bisa berkebudayaan kembali secara normal gitu ya, dengan penonton yang banyak gitu. Karena berkebudayaan tanpa penonton kadang-kadang kita ya kurang semangat, kira-kira gitu. Apalagi kalau yang nonton anak-anak dari FEB ini, saya kira tambah semangat lagi, kira-kira kan gitu. Anak-anak muda yang ini saya kira akan tambah semangat lagi gitu, kira-kira gitu, Dunia. Oke, baik Pak. Nah, ada juga nih Pak, teman kita yang nanya nih dari Nurul, katanya, menurut Bapak sejauh mana sih pemerintah beserta instansi-instansinya terkait seharusnya membantu mengembangkan kesenian yang kita miliki, terutama setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, gitu Pak katanya pertanyaannya. Kira-kira gimana nih jawabannya? Ya tadi seperti yang saya katakan tadi ya, kita ada namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Adik-adik bisa cek di indonesiana.tv, nanti kalau silakan di situ di TV Indonesiana, TV yang kita kembangkan untuk memberi ruang kepada teman-teman seniman untuk tampil. Kita kasih wadah di situ. Kemudian ada bantuan juga, fasilitasi bantuan kesenian namanya EBK. Belum begitu banyak gitu untuk teman-teman mengajukan proposal, kemudian mereka berkarya gitu ya. Dan di tahun 2022 misalnya Pak Jokowi sudah pernah menjanjikan dan sudah direalisasikan ada dana abadi kebudayaan. Dana abadi kebudayaan nanti memang baru 2 triliun, tapi bunganya itu ketika kita investasikan nanti untuk berkebudayaan, kira-kira itu baru bisa dipetik hasilnya, karena ini diinvestasikan untuk usaha gitu. Nanti hasil usahanya itu sekitar 5% atau 4% dari itu nanti untuk kebudayaan gitu, untuk mengembangkan teman-teman berkebudayaan, kira-kira semacam itu. Jadi pemerintah sudah melakukan banyak upaya, tetapi tidak akan cukup gitu ya, karena wilayah kita yang luas, penduduk kita yang banyak, kebudayaan kita juga banyak, pilihan-pilihan kita banyak. Jadi ini perlu kerjasama, kolaborasi, bantuan dari seluruh stakeholder terkait, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, senimannya sendiri, budayawannya sendiri, para pelakunya, dan lain sebagainya. Gitu.
Oke, baik Pak, makasih jawabannya. Ada yang nanya lagi Pak, ternyata nih dari Luneta Adela. Katanya saya ingin bertanya nih Pak mengenai integrasi teknologi dengan kebudayaan. Bagaimana kita dapat mengusahakan penyebaran persebaran pengetahuan penggunaan teknologi kepada penggiat seni yang berada di daerah-daerah. Gitu tuh Pak, pertanyaannya. Nah, gini, ini Luneta Adela kalau kita tak jawab, mau ke daerah-daerah apa enggak nih? Daerah-daerah remote area mau enggak nih? Ke Morotai, ke Nah, Anambas. boleh dijawab Mau nih, enggak nih kalau Neta. Luneta nih? Nanti jangan sampai kamu cuman gini doang, nggak mau turun ke daerah, mentang-mentang anak Jakarta, maunya di Jakarta sekitarnya saja, gitu kan. Padahal wilayah kita ada di Anambas, ada di Natuna, ada di Sanggau misalnya gitu ya. Jadi tolong adik-adik juga wilayah perbatasan kita yang luas gitu ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan kebudayaan ya saya kira sangat mungkin sekali tadi saya katakan gitu ya. Misalnya adik-adik ini kolaborasi anak ekonomi dengan anak komputer misalnya. Adik-adik ekonomi ini kan pasti insting bisnisnya harus jalan nih. Kalau nggak jalan, tapi dengan kebudayaan buat game gitu kan. Game kaitannya dengan wayang misalnya. Wayang kan tadi ada pertanyaan di atas, kita kalah dengan asing, kalah dengan apa itu yang dari luar negeri, apa itu biasanya game-game dari luar negeri, Marvel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, coba dibuat game tapi Gatot Kaca atau Arjuna misalnya gitu. Tokohnya dibuat game yang lebih kekinian. Pasti bisa kan? Atau game seolah-olah penelitian arkeologi menemukan shipwreck, kapal tenggelam kita itu banyak sekali di wilayah Indonesia itu. Zaman dulu kapal-kapal orang asing tenggelam di kita banyak. Misalnya seolah-olah melakukan teknologi dengan game, mencari buat film. Kan sudah ada film-film semacam itu kan sudah ada tuh. Adik-adik bisa nggak memanfaatkan teknologi itu dalam bentuk game atau dalam bentuk apapun juga lah saya kira. Itu peluang itu sangat terbuka gitu karena tempat-tempat kapal tenggelam kita itu mulai dari Sumatera Barat, di Bangka Belitung, ada di mana? Di Selat Sulawesi, di daerah Ternate, Banda, itu kan laut-laut dalam semua itu. Itu luar biasa dalam. Itu banyak sekali shipwreck kapal-kapal tenggelam dengan keramik dari Cina, kemudian dari Eropa, juga dari India dan sebagainya gitu ya. Jadi itu supaya misalnya dibuat game atau dibuat film atau apapun juga lah, saya kira itu sangat terbuka Luneta Adila. Jadi dari situ kemudian adik-adik ya kirimkan buat tadi misalnya ada nanti bisa dicek di iWear Batik misalnya apakah dibuat platform semacam itu atau dibuat di channel YouTube atau apapun juga kalau maunya tadi di daerah-daerah yang perbatasan bisa dilakukan itu. Dan sekarang kan sudah ada jaringan internet kita kan sekarang sudah lumayan bagus gitu ya, di wilayah-wilayah perbatasan pun sudah bisa menangkap karena kita biar berdaulat di bidang teknologi dan jaringan internet, kita sudah bagus di wilayah-wilayah perbatasan. Itu bahkan kalau adik-adik misalnya ke Papua itu sekarang luar biasa kita wilayah perbatasan kita yang di mana di Kalimantan pun kita sudah tidak kalah dengan negeri tetangga perbatasan kita. Kalau dulu perbatasan kita kan kayak mohon maaf nih kayak kandang ayam. Sekarang kita sudah kayak mall, sudah luar biasa gitu. Sekali-kali mainlah adik-adik ke wilayah-wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan, di Papua, itu sekarang sudah di Timor Leste, di NTT, itu sekarang kita sudah luar biasa bagus gitu. Jadi kalau adik-adik tadi menanyakan integrasi teknologi terhadap wilayah perbatasan pun tidak ada masalah gitu. Jadi itu sangat memungkinkan untuk teman-teman pegiat budaya, pegiat seni membuat menggabungkan antara kesenian dengan teknologi untuk teknologi dengan basis kebudayaan ekonomi basisnya kesenian tadi bisa tidak ada masalah gitu. Itu sangat terbuka gitu. Luneta Adela gitu. Gitu Vinia. Oke, baik. Menarik banget sih, Pak. Kita bisa mungkin nih bikin Marvel versi Indonesia ya, Pak. Tadi Gatot Kaca nih, kalau Neta Adela nih harus direalisasikan ya, Pak ya. Lucu banget nih kalau Betul. ada kalau Jangan ada hero kalah versi dengan Disney Indonesia. atau Marvel gitu kan.
Bener. Atau enggak komik juga boleh, komik. Oke, Ini baik. kayak Mungkin, Vinianti kan suka-suka lukis gitu, oh buat iya, komik, komik-komik. bener. Gitu, komik-komik yang katanya dengan minum jamu gitu. Kalau dulu kalian nggak tahu, ini anak-anak Jakarta minum jamu nggak? Kalau minum jamu bagaimana? Kan Aku jamu itu kan minum, untuk Pak. minum, ini minum. Bagus. Ya. Kalau minum jamu, misalnya supaya kan kita ini banyak nih adik-adik kalau ke daerah, ya mana-mana lah ada ibu-ibu di kampung-kampung itu membuat jahe yang dihaluskan, kunyit, macam-macam. Nah, kalian mau kampanyekan ini bagaimana minum jamu ala anak-anak Jakarta nih, dibuat komiknya biar kalau anak-anak kecil minum jamu tidak merasa kampung, merasa desa kayak saya gitu kan. Jadi anak Jakarta juga minum jamu nih gitu kan, untuk seperti Vinia tadi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, untuk merawat kulitnya, merawat rambutnya gitu kan. Jadi kan daripada obat-obat kimia gitu kan, itu kan sangat sangat membantu ekonomi desa, kemudian juga kalian sendiri juga usernya gitu. Saya kira gitu ya. Jadi banyak peluang saya kira, adik-adik saya kira bisa berdiskusi, bertanya setelah mendapat materi dari saya yang kecil ini tadi, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan adik-adik tentang kebudayaan. Ekonomi itu tidak hanya menghitung uang gitu, tetapi kebudayaan kita ini ya dihitung gitu, dihitung, dikalkulasi, nanti bisa diuangkan kira-kira gitu. Gitu, Vinia. Benar-benar setuju banget sih Pak, karena budaya-budaya di kita tuh banyak banget yang berpotensi ya Pak. Kayak tadi tuh aku sempat ke trigger yang Bapak bilang kita bisa bikin YouTuber tapi temanya pakai budaya-budaya Indonesia. Itu kan mungkin jarang ya Pak ya. Kita kayak ngosok nih, mungkin lagi di budaya di sini, lagi di budaya tempat yang ini, mungkin lebih mengenalkan dari YouTube. Karena teman-teman aku juga banyak nih Pak YouTuber, tapi mungkin belum nyoba ke budaya-budaya Indonesia. Ntar aku kasih tahu kali ya, biar kita lebih bisa meningkatkan budaya Indonesia juga gitu. Mungkin ini terakhir nih Pak. Ada pertanyaan dari Ariel, katanya terkadang ada penyebaran budaya yang menyebabkan esensi dari budaya itu sendiri itu luntur. Nah, misalnya orang mendatangi tempat wisata budaya tanpa menaati peraturan yang berlaku. Nah, apakah fenomena ini dapat mengancam eksistensi budaya kita, dan kira-kira apa sih yang bisa dapat kita lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Gimana tuh Pak? Ya, saya agak bingung jawabnya nih, Vinia. Tapi baiklah, jadi sebenarnya ya memang kebudayaan itu gini, Ariel Asyaria, bahwa kebudayaan itu ada masanya juga ketika sudah tidak didukung oleh masyarakat pendukungnya, ada yang hilang. Contohnya misalnya, orang buat candi sekarang kan udah nggak ada kan? Atau huruf-huruf Sanskerta itu tidak ada, hilang misalnya kayak gitu ya. Karena sudah tidak didukung oleh masyarakat pendukungnya. Nah, tentu kita harapannya yang karena seperti kalian ini, selera kalian dengan selera saya mungkin kan sudah agak berbeda nih. Nanti pada era kalian seusia saya mungkin kebudayaannya yang dulu saya anggap itu penting mungkin sudah tidak kalian lakukan misalnya gitu. Nah, tetapi tugas kita adalah mencatat, melindungi tadi, menginventarisir tadi seluruhnya. Kita inventarisir supaya tidak hilang. Sebagai kekayaan, maka ada data pokok kebudayaan. Kalau ada yang membuat kayak Wikipedia, monggo silakan, itu bagus gitu, Ariel. Jadi gitu. Kemudian kalau yang lainnya yang dia bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang digital sekarang ini, ya kita akan tetap bertahan gitu. Nah, itu tentu ya ini akan selalu terjadi kompetisi dan persandingan terus-menerus. Maka tadi pertanyaan yang di atas tadi, supaya kita tidak dikuasai budaya asing, maka tugas kita bersama nih, Ariel dan Asari ini, supaya kita tetap melakukan itu tadi, upaya-upaya secara sistematis, artinya dari segi undang-undang, kita sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang cagar budaya, kemudian anak-anak mudanya, kalian semua, saya kira ini luar biasa, terima kasih anak-anak milenial yang peduli terhadap kebudayaan ini, meskipun saya dari 120, misalnya dari Vinia punya teman 10 kan sudah 1.300-an nanti kira-kira kan gitu. Kalau dari kalian menyebarkan ke 10 orang saja. Kemudian tadi membuat channel-channel YouTube berkaitan dengan kebudayaan, saya kira itu sangat menarik gitu. Kalian misalnya ke Solo, misalnya ke Solo, ke Keraton, kemudian kalian membuat channel
Keraton Surakarta kayak apa ceritanya zaman dulu, bagaimana kalau menuju ke situ, kenapa kok gapurannya bentuknya semacam ini, kemudian kalau makan kuliner asli Solo di mana misalnya, kemudian ceritakan kembali dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari upaya yang dikhawatirkan oleh Ariel Asyari ini agar kemudian kita tetap sustain gitu. Nah, jadi dari tangan-tangan kalian lah saya kira ini kemudian akan tetap berlanjut dan bisa memberi nilai keekonomian yang tinggi bagi kita semua. Harapan kita kebudayaan bisa menjadi mainstreaming di dalam pembangunan Indonesia. Jadi dengan kebudayaan menjadi mainstreaming, menjadi hulu dari setiap pembangunan, maka kita akan sustain dan insya Allah kita akan terus bertahan kebudayaan-kebudayaan kita ini gitu. Jadi meskipun ada benturan dari mana-mana karena daya tahan tubuh kita kuat, daya membal kita kuat, resiliensi kita kuat, maka kita akan tetap bertahan. Saya kira gitu Vinia, tapi sebelum saya tutup, saya ada pantun dulu karena pantun sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, tapi nanti jawab cakep gitu ya. Ya, Pak. Tari Saman sangat memikat. Keris ditempa dengan perasaan. Generasi muda harus bersemangat membangun negeri lewat kebudayaan. Saya kira itu. Keren banget, Pak. Keren. Wih, kata teman-teman juga nih, mantep, cakep. Keren banget, Pak. Boleh. Aku suka banget tadi semua jawaban dari pertanyaan teman-teman juga. Teman-teman juga terima kasih banget atas partisipasi pertanyaannya. Semoga jawaban Parsu, nggak semoga sih, udah pasti terjawab ya Pak ya. Keren banget saya tadi insight-nya. Mungkin nih Pak, sebelum kita menutup nih sesi terakhir banget nih pertanyaannya, aku boleh minta nggak nih Pak kayak saran dan pesan terakhir Parsu nih buat teman-teman FE, buat teman-teman mahasiswa FE tentunya untuk tetap mendukung perkembangan kebudayaan. Mungkin bisa saran dan pesan terakhir nih Pak sebelum kita menutup acaranya. Ya, jadi saya kira adik-adik semua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalian harus mengasah insting bisnis dengan melandaskan pada kebudayaan kita. Karena bangku kuliah saya kira sangat penting untuk mengasah insting, intuisi kita, dan kita mempunyai potensi kebudayaan yang luar biasa, tumbuhan kita, tumbuhan paling banyak di dunia, dan itu peluang yang luar biasa. Kebudayaan kita adalah kalau Amerika superpower di bidang persenjataan, maka Indonesia superpower di bidang kebudayaan. Di tangan kalianlah kebudayaan akan maju dan akan memberi kemanfaatan secara ekonomi untuk ketahanan dan diplomasi budaya. Saya kira itu adik-adik semua. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bisa berdiskusi di tempat lain. Tidak ada niat saya untuk menyinggung siapapun juga. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Vinia. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dan gak kerasa juga nih udah di sesi akhir aku menjadi moderator nih Pak. Mungkin sekali lagi aku berterima kasih ya Pak atas kesempatannya ngobrol-ngobrol nih sama Parsu. Jujur lagi keadaan kayak gini senang banget sih bisa sharing-sharing sama Parsu. Mungkin untuk melanjutkan acara aku kembali ke MC. Saya selaku moderator, saya Vinia, izin pamit. Mungkin MC boleh dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vinia dan yang telah menjadi moderator dan pembicara kami yaitu Bapak Dr. Restu Gunawan M.Hum selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selanjutnya kami ingin memberikan sertifikat sebagai tanda apresiasi kami kepada Bapak Dr. Restu Gunawan M.Hum atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya dan menjadi pembicara pada acara kami. Kepada Project Officer 16th National Folklore Festival, Queen Nabila, dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat dan melakukan sesi foto bersama dengan Dr. Restu Gunawan.
Mohon maaf sebelumnya, mungkin Bapaknya lagi ada kendala. Kita tunggu sebentar ya untuk Bapaknya datang lagi. Halo, mohon izin. Mbak, Mas, bapaknya sinyalnya hilang. Jadi mau join lagi sulit. Oh iya, baik Pak. Ini kita tunggu sebentar lagi saja ya, mumpung masih bisa join Bapaknya. Atau mungkin bisa diwakilkan sama Pak Awang sertifikatnya. Boleh gimana? Iya Pak, bisa. Bapaknya sudah selesai bergabung. Bapaknya mungkin bisa on cam Pak, sekalian foto bareng. Ya. Oke, baik. Ya, baik Pak Awang selaku perwakilan dari Pak Restu, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan berdiskusi bersama dengan para hadirin pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sukses semua. Baik, bisa dimulai untuk sesi foto bersamanya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak untuk sudah mewakilkan Terima kasih. Bapak Restu. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Restu Gunawan. Selanjutnya kami mengajak moderator, pembicara, dan pembicara tadi sedang ada masalah ya, dan seluruh peserta pada webinar hari ini untuk menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama. Kepada divisi dokumentasi, dipersilakan untuk memandu foto bersama kita. Baik, silahkan semuanya pada on cam dan berpose senyaman dan sepede mungkin. Sekarang akan saya foto sebanyak 5 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, semuanya terima kasih telah berpose dan berfoto bersama dengan kami. Terima kasih semua. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi telah mendokumentasi kami. Sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, saya menghimbau bagi teman-teman sekalian untuk mengisi formulir absensi pada link bit.ly/absensi Bincang Muda 2021 atau memindai QR Code yang tertera pada layar. Demikianlah akhir webinar Bincang Budaya 2021 kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permintaan maaf jika terjadi kesalahan dalam keberlangsungan acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nela Larasati, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian acara The 60 National Polar Festival selanjutnya. The 60 National Polar Festival, anak muda cinta budaya.